Halo teman-teman Lumbung Pustaka, berjumpa lagi. Pada kesempatan yang baik ini kita akan melanjutkan belajar kita bersama-sama terkait dengan soal-soal SKD. Pada kali ini tentu saja tim Pustaka sudah melakukan pendekatan atau ibaratnya uji lapangan kepada teman-teman yang sudah ujian, dan juga saya mengambil testimoni dari mereka. Jadi saya tidak mengambil FR atau testimoni dari Facebook, Telegram, WA, tidak, tapi saya bertanya kepada orang yang sudah ujian. Kebanyakan ketika saya membaca mereka menyampaikan pendapatnya, itu saya berkesimpulan bahwa soal yang diberikan itu tidak sama persis antara satu orang dengan orang yang lain. Bahkan jumlahnya saja itu sangat berbeda. Ada satu teman itu yang mendapatkan soal analisis jumlahnya sampai 6 sampai 7 soal. Ada yang tidak mendapatkan soal analisis, yang ada hanya soal analogi saja. Ada yang mendapatkan soal pengamalan Pancasila sampai 4. Tapi ada juga yang tidak mendapatkannya sama sekali. Isinya sama, yaitu Pancasila, tapi ke pemahaman. Nah, setelah semakin saya bertanya kepada banyak orang, itu di akhir pertanyaan selalu saya tutup dengan satu pertanyaan, yaitu apakah menurut teman-teman soal yang keluar itu sama dengan kisi-kisi? Dan jawaban mereka semua sama, bahwa soal yang keluar itu semua sama dengan kisi-kisi yang dari BKN. Artinya kisi-kisi yang ada itu bisa teman-teman gunakan sebagai rujukan belajar daripada teman-teman pusing-pusing memahami soal-soal FR gitu. Dan di soal-soal Lumbung Pustaka semuanya dari awal sampai akhir itu semua berpatokan pada kisi-kisi. Oke, jadi kalau ada teman-teman yang tanya, misal Bang bikin silogisme yang 3 pernyataan, tapi di kisi-kisi hanya 2 pernyataan, itu tidak pernah saya bahas yang 3 pernyataan, karena patokan Lumbung Pustaka itu ya kisi-kisi. Dan sekarang terbukti bahwa semua soal itu berfokus pada kisi-kisi, tidak ada yang melebar dari kisi-kisi. Kalau saya melihat FR yang beredar itu kok saya malah sedikit meragukan apakah itu benar-benar FR tahun ini atau enggak. Saya malah arahnya ke sana, teman-teman. Jadi teman-teman juga hati-hati, kritis dalam menyikapi soal-soal FR yang beredar. Boleh digunakan untuk tambahan ilmu, tapi jangan digunakan sebagai keyakinan bahwa itu soal yang akan keluar. Pada malam hari ini saya akan memberikan soal-soal yang relevan dengan FR yang sudah saya dapatkan. Jadi ini bukan soal yang sama plek, ini hanyalah pencerminan saja. Jadi mirip-mirip konteksnya, tetapi beda. Oke, gitu saja, kita mulai pelan-pelan ya teman-teman. Soal yang pertama, coba. Percaya akan Tuhan Yang Maha Esa dengan agama untuk saling menghargai demi kemanusiaan yang beradab merupakan esensi dari nilai kebangsaan dalam undang-undang. Jadi ini materi apa? Materi UUD NRI 1945, khususnya di awal-awal. Jadi masih berkaitan dengan Pancasila. Oke. Di sini yang ditanyakan adalah percaya pada Tuhan Yang Maha Esa. Jawabnya yang mana teman-teman? Yang A religius, B kemanusiaan, C keadilan sosial, D persatuan, E nilai keseimbangan. Jawabannya teman-teman pasti sudah paham, yaitu nilai religius. Nilai religius itu artinya adalah negara mengakui adanya Tuhan. Nah, tapi bukan negara yang berpedoman pada satu agama, tetapi yang berpedoman pada pengakuan adanya Tuhan, seperti itu. Jadi bukan negara teologi gitu ya. Yang kedua adalah nilai kemanusiaan. Artinya apa teman-teman? Artinya adalah kita bersikap manusiawi. Manusiawi artinya di sini tidak ada diktator, tidak seperti di Korea Utara di mana masyarakatnya disuruh kerja sampai benar-benar menderita, tidak dikasih upah. Ya dikasih upah sih, tapi minim dan macam-macamnya, seperti itu tidak ada. Yang C, keadilan sosial. Artinya apa ini? Artinya adalah memperlakukan semua warga negara itu sama di hadapan negara. Misal di depan hukum, semua sama di depan hukum. Misal ketika ada bantuan juga sama ketika dapat bantuan. Dapat pendidikan agar cerdas itu sama. Yang D nilai persatuan tentu saja dengan nilai nasionalisme.
Nasionalisme yaitu mengutamakan kepentingan negara di atas kepentingan yang lainnya. Nasionalisme dan persatuan biasanya. Persatuan gini. Nilai keseimbangan saya nggak tahu ada atau enggak. Yang ada seperti ini ya teman-teman. Mungkin ini harusnya nilai kerakyatan gitu ya ini. Ini harusnya nilai kerakyatan. Kerakyatan itu mengacu pada sila keempat tentang apa? Tentang demokrasi dan juga perwakilan. Oke, begini kita lanjut. Soal berikutnya, hak asasi manusia dijamin dan diatur dalam UUD 1945 sebagai ketentuan yang dijunjung tinggi untuk melaksanakan persamaan derajat. Ada kata persamaan derajat manusia. Nilai tersebut merupakan kandungan dari A. Nilai demokratis, B. Nilai keseimbangan, C. Nilai produktivitas, D. Nilai kemanusiaan, E. Nilai kesamaan derajat. Jawabannya yang mana teman-teman? Kalau persamaan derajat manusia, yang mana? Kalau persamaan derajat manusia itu adanya di nilai kesamaan derajat, yaitu yang E. Oke, kita bahas pelan-pelan. Nilai demokrasi itu adanya di sila keempat. Di sini membahas tentang hak manusia sebagai orang yang boleh dipilih dan juga memilih, bukan sesuatu yang derajat seperti ini. Bukan sesuatu seperti derajat manusia yang biasanya atau umumnya ini berkaitan dengan HAM atau hak asasi manusia secara mendasar. Yang B, nilai keseimbangan, ini adalah di sila kelima tentang hak dan juga kewajiban. Hak kewajiban itu harus sama atau proporsional. Nilai produktivitas itu juga di sila kelima, yang artinya apa? Suka bekerja keras dan juga menghargai karya orang lain, dan juga kerja keras. Lalu nilai kemanusiaan itu berkaitan dengan sila kedua, di mana ini adalah nilai dasar seperti nilai untuk hidup, nilai untuk tidak disiksa, dan juga macam-macamnya. Sedangkan nilai persamaan derajat itu baru yang dimaksud ke dalam soalnya, di mana manusia itu dilihat sama dari berbagai macam aspek, misal agamanya A dibandingkan dengan yang agamanya B, yang kulitnya putih, yang kulitnya sawo matang, yang kulitnya hitam, itu semua sama. Nah, inilah yang dinamakan persamaan derajat, yaitu persamaan yang sudah ada sejak dia lahir. Misal warna kulit itu kan sudah bawaan lahir ya teman-teman, kecuali kalau dia melaksanakan perawatan, nah itu beda ceritanya. Oke, kita lanjutkan. National will perlu ditanamkan kepada seluruh masyarakat dan tidak berorientasi kepada kesukuan, wilayah, ras, bahkan etnis dan keagamaan, melainkan pada apa? National will itu artinya adalah semangat nasional, kemauan nasional. Ini tidak boleh dikerjakan berdasarkan kesukuan, wilayah, ras, bahkan etnis, tapi harus berdasarkan apa teman-teman? Yang A, NKRI, yang B, Bhinneka Tunggal Ika, yang C, Wawasan Nusantara, yang D, UUD 1945, atau yang E, Pancasila. Tentu saja kalau national will ini yang sifatnya adalah filosofis, itu harus dikerjakan dengan cara yang filosofis juga, yaitu Pancasila. Di mana Pancasila itu di sini dalam menjalankan national will, dia itu berperan sebagai dasar negara. Dia juga berperan sebagai pandangan hidup bangsa. Dan terakhir, dia juga berperan sebagai ideologi bangsa. Nah, gini teman-teman. Oke, kita lanjutkan lagi. Soal berikutnya. Tujuan utama semboyan Bhinneka Tunggal Ika yang disisipkan dalam lambang negara Garuda Pancasila untuk A. menyatakan bahwa perbedaan tetap satu kesatuan, yang B. mengurangi perselisihan dalam perbedaan, yang C. membentuk jati diri bangsa, yang D. sebagai wadah semangat nasional, yang E. sebagai perwujudan keberagaman masyarakat Indonesia. Yang mana teman-teman jawabannya? Ini jawabannya semua terlihat benar, tapi teman-teman harus paham dulu fungsi dari semboyan.
yaitu semboyan Bhinneka Tunggal Ika yang ada di dalam Garuda Pancasila ya, yang digenggam itu, kita yang digenggam Bhinneka Tunggal Ika intinya adalah tentang toleransi ya, toleransi. Di sini toleransi itu merupakan jati diri bangsa kita. Nah, di sini bukanlah sebagai tujuan utama, karena di sini teman-teman harus pegang dulu. Yang diminta adalah tujuan utamanya ya. Kalau yang A ini bukan tujuan utamanya, tapi ini adalah sebuah teks tertulisnya, yaitu menyatakan bahwa perbedaan tetap satu jua, tetapi tujuan utamanya tetap sebagai jati diri bangsa kita. Kalau kita tidak punya jati diri yang toleran, ya udah kita selesai, karena Indonesia terbangun dari banyak sekali suku, banyak sekali bahasa, banyak sekali budaya, ya sudah selesai kalau tidak punya jati diri sebagai yang toleransi. Kalau yang B, mengurangi perselisihan dalam perbedaan, ini juga merupakan tujuan dari Bhinneka Tunggal Ika, tapi dia masih di bawah dari yang C, membentuk jati diri bangsa. Seperti itu teman-teman. Yang D sama E itu juga merupakan tujuan dari semboyan Bhinneka Tunggal Ika, tetapi dia juga masih di bawah yang C, yaitu membentuk jati diri bangsa. Seperti itu. Kita lanjut. Soal berikutnya. Selain sebagai dasar negara, Pancasila digunakan sebagai falsafah bangsa demi memperbaiki mental warga negara. Oke, memperbaiki mental warga negara. Keberadaan warga negara yang mudah diadu domba, dan juga emosional. Emosional menandakan bahwa A. Aktualisasi diri, B. Kurangnya pengendalian diri, C. Ketergantungan terhadap sistem, D. Memudarnya jati diri, yang E. Minimnya aktualisasi diri terhadap nilai Pancasila. Ini yang mana teman-teman? Yang pasti salah adalah ketergantungan terhadap sistem, ini jelas salah ya. Lalu aktualisasi diri juga salah. Masa emosional dan diadu domba merupakan aktualisasi diri? Aktualisasi diri itu ibaratnya seperti kita menerapkan kemampuan kita pada sesuatu yang bisa kita kerjakan. Misal saya suka bermain bola, maka saya ikut Liga A, Liga B, itu adalah aktualisasi diri saya seperti itu. Yang B, kurangnya pengendalian diri. Kalau kurangnya pengendalian diri itu benar untuk yang emosional, tetapi untuk yang diadu domba itu kurang pas. Karena kalau diadu domba itu ini lebih kepada kita kurang kritis dalam melihat suatu keadaan, mudah terpercaya, mudah terperdaya, mudah dibohongi. Yang D itu memudarnya jati diri. Jati diri bangsa itu ya belum bisa dimasukkan ke sini, karena ini adalah keadaan yang gimana ya menjelaskannya. Ini adalah keadaan yang sebenarnya dibuat dan bisa terjadi kapanpun. Tidak ada hubungannya dengan jati diri bangsa kita yang misal ya toleransi, lalu misalnya kejujuran kita, itu belum masuk ke sana. Coba yang E, minimnya aktualisasi diri terhadap nilai Pancasila. Nah, ini yang benar teman-teman. Jadi aktualisasi diri kita itu tidak berpatokan pada nilai Pancasila. Nilai Pancasila kan ada banyak, yang ada 45 itu. Misal emosional ini kan sangat bertentangan dengan sila keberapa teman-teman? Sila yang kedua bisa, sila kelima juga bisa. Di sila kedua itu kan ada keterangan bahwa kita harus memandang sama kepada semua orang, tidak boleh emosi terhadap perbedaan itu. Atau yang ini di sila kelima juga ada menggunakan hak milik sesuai dengan peruntukannya, tidak merugikan orang lain. Kalau emosional berarti kan dia menggunakan hak miliknya, yaitu apa? Otaknya, badannya untuk emosional, untuk melakukan tindakan yang merugikan. Tapi di sini perlu teman-teman ingat juga bahwa emosional itu tidak berarti adalah keburukan, misal merusak atau apa, enggak. Tapi emosional itu bisa macam-macam gitu ya, belum tentu dia negatif, yang merusak itu belum tentu. Jadi pilihannya itu yang E. Diadu domba itu juga sama, ini berarti lemahnya di bagian sila ketiga, yaitu dia tidak bisa mengutamakan persatuan bangsa. Oke, seperti ini. Kita lanjutkan lagi.
Pemerintahan Indonesia berdaulat untuk senantiasa mempertahankan keutuhan NKRI dalam menjalin kerjasama persahabatan antar negara bangsa lain demi membalas budi jasa negara tetangga. Jelas tidak ya, kita bekerja sama dengan bangsa lain bukan untuk balas jasa, bukan. Yang B, menjamin ketersediaan ketahanan nasional yang kurang, mungkin. Yang C, menjaga stabilitas nasional, mungkin. Yang D, menjamin sistem pemerintahan yang stabil untuk kepentingan nasional, itu juga mungkin. Yang E, kewajiban negara dalam menjamin warga negara agar tetap aman. Oke, dari sini kita bisa mengeliminasi yang A dulu, belum bisa yang lain. Sekarang kita lihat lebih mana yang berprioritas. Jadi soal TWK kadang pilihan yang lain semuanya bagus, jadi kita harus memilih mana yang lebih utama, lebih prioritas. Di sini yang lebih berprioritas itu adalah yang D, yaitu menjamin sistem pemerintahan yang stabil untuk kepentingan nasional. Jadi yang dipentingkan adalah kepentingan nasional dengan menjaga pemerintahan. Nah, ini teman-teman pentingnya. Jadi kalau ini sudah terjaga, sudah jalan, itu nanti yang C, stabilitas nasional akan jalan. Jadi kita bisa impor barang yang penting, bisa ekspor barang yang berlebihan. Juga bisa yang E, yaitu melindungi segenap tumpah darah Indonesia. Misal orang-orang yang bekerja di luar negeri seperti kemarin yang ada di Afghanistan bisa kita pulangkan. Karena apa? Pemerintahan kita berjalan dengan baik sehingga komunikasi dengan Afghanistan itu bisa berjalan dengan baik, bisa kita pulangkan warga Indonesia. Seperti itu. Yang B pun sama, menjamin ketersediaan, itu juga cerminan dari yang D, dimana kalau pemerintahan kita bagus, baik, kalau kita kurang kita bisa impor. Misal ya kita butuh beras kemarin, butuh masker, butuh vaksin, nah semuanya adalah impor. Kok bisa impor ya? Karena pemerintahan kita bagus, bisa komunikasi dengan negara-negara yang berlebihan atau punya stok berlebih. Oke, kita lanjutkan lagi. Oke, selanjutnya ada soal yang cukup penting. Pelaksanaan pemilu 2019 yang dilakukan serentak di seluruh wilayah NKRI dan mengakomodir seluruh warga negara. Ada kata mengakomodir seluruh warga negara Indonesia merupakan konsistensi negara dalam mengedepankan A, semangat NKRI, B, pelaksanaan UUD, E, perwujudan nilai-nilai Pancasila, D, mempertegas kebinekaan, E, ketertiban hukum nasional. Gimana teman-teman? Intinya adalah semua WNI atau semua yang punya hak pilih itu dapat diberikan akomodir, diberikan jalan atau diberikan sarana untuk memilih. Itu di mana teman-teman letaknya? Apakah di semangat NKRI? Ini enggak. Ini biasanya tentang nasionalisme dan persatuan. Nasionalisme, persatuan, patriotisme, seperti itu. Persatuan, patriotisme, tidak bisa dimasukkan patriotisme. Lalu mewujudkan cita-cita Pancasila itu juga kurang pas, mewujudkan nilai-nilainya juga kurang pas, karena nilai-nilai Pancasila itu terlalu luas dia dan terlalu abstrak. Yang D, coba mempertegas kebinekaan juga enggak, karena ini kan biasanya tentang toleransi, sedangkan di sini yang diminta adalah toleransi, tentang persamaan di mana semuanya boleh mencoblos pada waktu yang sama. Yang E, ketertiban hukum nasional juga tidak ada hubungannya dengan ini. Berarti jawabannya itu yang B, pelaksanaan UUD, karena di UUD itu dijelaskan yaitu di UUD itu dijelaskan bahwa pemilihan dilaksanakan secara umum dan serentak. Teman-teman bisa membaca tentang peraturan di KPU seperti itu. Di sana sudah dijelaskan bahwa itu harus dilaksanakan serentak. Dan besok di tahun 2024 itu juga akan dilaksanakan secara serentak, yaitu pilihan presiden, pilihan legislatif, dan juga pilihan kepala daerah. Semakin serentak lagi. Kenapa? Ya sudah sama saja jawabannya, yaitu melaksanakan amanat dari Undang-Undang Dasar. Seperti itu teman-teman. Kita lanjutkan lagi. Soal berikutnya, gagasan tentang 4 pilar kebangsaan yang dicanangkan oleh MPR memiliki tujuan untuk apa? Oke ya, jadi 4 pilar itu pembelajaran kepada masyarakat terkait dengan apa? Pancasila pertama.
Pancasila, meskipun sekarang sudah diganti namanya dengan 4 konsensus gitu ya. Ada NKRI, lalu ada UUD NRI 1945, yang terakhir adalah Bhinneka Tunggal Ika. Kenapa 4 hal ini diberikan kepada masyarakat? Coba yang A, menjaga stabilitas sosial masyarakat. Kurang pas ya, karena kalau berhubungan dengan sosial ya biasanya berkaitan dengan pembangunan yang merata. Yang B, menjaga keutuhan NKRI. Ini juga kurang pas, ini terlalu jauh. Yang C, mempertegas jati diri bangsa. Ini mungkin saja. Yang D, mempertahankan pertahanan dan keamanan. Ini juga tidak masuk, terlalu jauh. Yang E, menciptakan peran warga negara. Nah, ini yang paling tepat. Jadi tujuannya itu adalah untuk menciptakan peran warga negara, di mana warga negara itu bisa berperan membangun negara. Dengan cara apa? Dengan cara memahami 4 hal ini, 4 konsensus ini. Teman-teman pasti paham maksud saya. Seperti itu ya teman-teman. Kita lanjutkan ke soal yang berikutnya. Oke, ini soal yang cukup menjebak teman-teman. Coba kita baca. Pluralisme atau perbedaan bangsa Indonesia tidak sebatas pada perbedaan etnis, budaya, suku, dan juga agama. Keberagaman yang ada perlu diakomodir atau diberikan sebuah jalan melalui pemahaman yang kuat terhadap semangat Bhinneka Tunggal Ika. Perilaku cerminan tersebut adalah, jadi yang diminta itu adalah mengakomodir perbedaan pada etnis, budaya, suku, dan agama. Gimana caranya teman-teman? Jadi kalau ada sara, suku, agama, ras, dan juga golongan, ini beda. Lalu gimana biar ini tuh bisa saling berkomunikasi, bisa saling menguatkan, bisa saling berbagi pemahaman seperti itu. Coba yang A, paham tentang keberagaman suku di Indonesia. Kurang pas ya teman-teman, kalau hanya yang dipegangannya suku, gimana teman-teman? Yang bagian agamanya nggak masuk, golongannya nggak masuk, ini kurang pas, kurang jauh. Yang B, menghargai dan menikmati keberagaman Indonesia. Kalau ada kata menikmati, ini kurang pas juga. Yang dinikmati hanya keberagamannya saja, tapi tidak menjaganya, dan juga hanya menghargainya saja. Yang B, bangga terhadap budaya bangsa dan ikut melestarikan. Nah, ini bagus, tetapi ini kurang jauh kalau hanya bilang budaya, karena di sara itu juga ada agama. Ya, yang E, menjaga kerukunan antar umat beragama, ini juga kurang jauh lagi. Yang dibahas hanya umat beragama, padahal juga ada yang lainnya, yaitu ada suku, ada juga budaya, ada juga etnis, kurang masuk. Yang E, menggunakan bahasa Indonesia dalam komunikasi nasional. Nah, ini yang masuk, ini yang paling tepat. Jadi dengan bahasa Indonesia, perbedaan suku, agama, ras, dan budaya itu bisa terhubung, sehingga bahasa Indonesia itu menjadi akomodir, menjadi alat untuk menggabungkan, untuk menghubungkan semua yang ada di Indonesia, dari suku, agama, ras, dan juga golongan, seperti itu. Oke teman-teman, ini soal yang terakhir. Terima kasih sudah menyaksikan. Sampai jumpa lagi di video berikutnya.